Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini untuk pembelajaran tema yang keempat ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa. Ayo Naufal sebagai ketua kelas memimpin doa. Berdiri apa duduk, Bu? Duduk saja. Yap, gerak. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Naufal. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru absen dulu ya. Kira-kira hari ini ada tidak yang tidak masuk? Masuk semua ya? Iya, pintar sekali. Terima kasih. Hari ini anak-anak bisa masuk semua. Nah, kita memulai dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dulu supaya lebih semangat ya. Kemarin anak-anak sudah menerima LKPD semua?
Pun. Sudah nggih, sambil dibuka LKPD dan juga bahan ajarnya. Sudah terlihat atau belum? Pun. Terima kasih. Nah, kalian lihat pada layar kalian ya. Hari ini kita akan mempelajari tema keempat, yaitu berbagai pekerjaan. Subtemanya jenis-jenis pekerjaan dan muatan pada pembelajaran pertama ini yaitu bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Guru tanya dulu, sekarang saat ini siapa yang mendampingi anak-anak belajar di rumah? Ada yang mendampingi atau tidak? Halo anak-anak. Halo Silvi. Tidak ada yang mendampingi. Kemudian kenapa kok tidak ada yang mendampingi? Noval, kenapa kamu hari ini belajarnya tidak ada yang mendampingi? Orang tuamu kemana, Noval? Di rumah, tapi biar nggak berisik. Oh iya. Kemudian kalau Silvi ada yang mendampingi atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa kok tidak ada yang mendampingi? Kerja. Siapa yang bekerja? Ayah atau ibu? Ayah, ibu. Oh, ayah ibu Silvi ternyata tidak bisa mendampingi Silvi belajar setiap harinya di rumah karena kedua orang tua Silvi bekerja. Nah, anak, apa pekerjaan orang tua kalian? Coba Silvi tadi yang di rumah sendiri tidak ada yang mendampingi karena orang tua bekerja. Apa pekerjaan orang tuamu, Silvi? Dagang bakso. Oh, jualan bakso. Jualan bakso. Di mana Silvi? Ayahnya berjualan bakso. Cirebon. Oh, di Cirebon. Coba Devika, apa pekerjaan orang tuamu, Devika? Membangun rumah. Oh, membangun rumah. Jadi orang tua Devika atau ayah Devika bekerja sebagai tukang bangunan. Seperti itu, Devika? Iya, Bu. Oke. Nah, kira-kira Bu bawa apa ini? Teh. Kemasan teh. Ya. Kemasan teh. Guru membawa 2 jenis teh. Kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan tidak? Loh. Ya, Noval, silahkan. Bu, kenapa bentuk teh berbeda? Oh iya, ini Noval bertanya ternyata anak-anak, kenapa teh yang Bu Guru bawa ini bentuknya berbeda? Kira-kira anak-anak bisa menjawab atau tidak? Jenis pengemasannya berbeda, kemudian tempat produksinya juga suka teh atau tidak? Suka. Untuk apa toh teh ini? Untuk apa toh teh ini? Untuk minuman. Untuk menghangatkan. Untuk apa? Nih, minuman. Terus Minuman. teh ini adalah bahan untuk membuat minuman. Kalau membuat teh kira-kira dicampur dengan apa? Air panas. Gula, air panas, betul sekali. Dan gula. Anak-anak kira-kira sudah bisa membuat atau belum ya minuman teh? Pun. Betul sekali, sudah bisa membuat. Jadi nanti kalau setelah selesai pembelajaran, anak-anak bisa membuatkan teh orang tua, ayah atau ibu setelah pulang bekerja. Jadi jika ayah pulang bekerja, kemudian anak-anak ke dapur membuatkan minuman teh yang hangat dan manis. Ya? Oke, anak-anak? Oke, siap. Oke. Nah, coba kita lanjut ke layar. Perhatikan layar.
Kira-kira di layar apa atau manfaat teh tadi? Manfaat teh tadi untuk apa? Menghangatkan badan. Ya, menghangatkan badan. Untuk membuat Nova. minuman. Ya, untuk membuat minuman. Teh itu bermanfaat sebagai bahan untuk membuat minuman. Nah, kemudian kira-kira di mana teh itu dapat tumbuh? Di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan. Apakah di daerah sekitar kita teh dapat tumbuh? Tidak. Oke, teh itu tumbuhnya di pegunungan. Jika anak-anak kemarin sudah membaca bahan ajar, ada bacaan kemarin di bahan ajar. Oke, tempat hidup tanaman teh. Siapa yang sudah membaca? Sudah membaca semua ya? Pintar, oke. Jadi dalam bacaan itu sudah tertulis, sudah dijelaskan teh itu hidupnya, tumbuhnya di sekitar pegunungan. Karena di daerah pegunungan itu suhunya cocok untuk pertumbuhan tanaman teh. Suhu di sana lebih sejuk dari suhu di sekitar kita. Makanya di daerah sekitar kita tumbuhan teh itu tidak dapat tumbuh. Nah, ternyata teh tadi tumbuhnya di sekitar pegunungan. Anak-anak, kira-kira pekerjaan apa saja yang terlibat sampai teh itu ke konsumen atau pembeli? Sampai teh itu bisa kita minum di rumah. Pekerjaan apa saja yang terlibat di sekitar teh itu tadi? Menanam teh. Penanam teh. Terus apa lagi? Memetik teh. Pemetik teh selain Naufal, lain Hamzah. Ayo Hamzah. Mengolah teh. Pengolah teh. Oke, pengolah teh. Terus kemudian apa lagi? Kemas. Pengemas teh. Oke, betul sekali. Teh tadi sudah Bu Guru jelaskan dan juga anak-anak sudah membaca. Oke, coba Nova. Isinya bacaan ini tentang apa? Teh. Tentang tempat hidup tanaman teh. Coba Pegunungan. Kenapa kok teh itu hanya tumbuh di daerah pegunungan? Ayo siapa yang bisa menjawab? Karena di sekitar sini panas. Ya karena di daerah sekitar kita panas. Karena suhunya dingin. Suhunya dingin antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius. Itu suhu yang cocok untuk tanaman teh. Perkebunan teh itu juga dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Dengan adanya tempat pariwisata itu juga membuka lapangan pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai pedagang. Nah, anak-anakku, sekarang waktunya offline 25 menit. Nah, tugasnya membaca tadi tempat hidup tanaman teh. Kemudian setelah itu anak-anak dapat berdiskusi dengan teman. Berdiskusinya bisa melalui grup WhatsApp. Nanti Bu Guru nilai siapa anak-anak yang aktif berdiskusi atau siapa saja yang tidak aktif berdiskusi ya tentang proses pembuatan teh. Nah, coba anak-anak amati gambar. Kemudian ini ada video, coba anak-anak perhatikan videonya. Mau yang gantian laki-laki, siapa ya? Siapa yang mau menyampaikan? Ayo sebelum Bu Guru tunjuk. Coba Naufal.
Bagaimana? Mama. Bagaimana? Oh ya. Menanam teh. Menanam teh. Kemudian Memberi pupuk. memberi pupuk. Memetik teh. Memetik teh. Melayukan daun teh. Melayukan daun teh atau dikeringkan. Kemudian Pengemasan teh. pengemasan teh. Ya. Pintar sekali. Terima kasih anak-anak. Bu Guru ulangi. Oke, proses pembuatan teh yang pertama itu pengolahan tanahnya dulu, kemudian penanaman. Dalam penanaman itu teh diberi pupuk, dijaga agar tumbuh dengan subur. Setelah saatnya dipanen, kemudian daun teh dipetik. Nah, setelah dipetik, kemudian daun teh tersebut dikeringkan. Lalu setelah dikeringkan, daun teh itu dapat dikemas. Nah, kemasannya pun bisa berbeda-beda, seperti ini. Kemasannya berbeda. Ada teh yang dicelup, ada teh yang langsung diseduh. Tuh. Kemudian coba perhatikan. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Dari tadi kita sudah belajar tentang jenis pekerjaan yang ada di pegunungan, ya. Ada pemetik teh, pengolah teh, ada pengering teh, ada juga pedagang karena biasanya kebun teh itu untuk tempat pariwisata. Nah, sekarang apa? Kita mencari tahu dulu jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Apa saja? Ayo, siapa yang mau menjawab? Allah. Ya, Noval. Pekerjaan apa yang ada di sekitar kita? Membangun rumah. Membangun rumah berarti tukang bangun. Nah, siapa lagi selain Novel? Yuk, Devika. Petani. Petani. Ya, betul sekali, petani. Di daerah sekitar kita ada pekerjaan petani. Kemudian siapa lagi? Pak Aris adalah seorang dokter di rumah sakit Universitas Indonesia. Ya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Pak Aris bertugas dalam tim dokter penanganan penyakit COVID-19. Semakin pasien COVID-19 terus meningkat, sehingga Pak Aris beberapa bulan terakhir ini tidak bisa pulang untuk bertemu keluarga tercinta. Meskipun begitu, Pak Aris tetap semangat dalam menjalani tugas di rumah sakit ini semua demi menyelamatkan semua orang dan berharap keadaan di Indonesia bisa pulih normal kembali. Ya, ini ada sebuah cerita tentang Pak Aris. Pak Aris itu adalah dokter di rumah sakit Universitas Indonesia. Dia bertugas menjadi tim dokter penanganan penyakit COVID-19 yang sedang melanda di negara kita ini. Kemudian semakin hari pasien COVID terus meningkat. Sehingga beberapa bulan terakhir ini Pak Aris tidak bisa pulang karena terhalang dengan tugasnya itu. Tetapi Pak Aris tetap semangat dalam menjalani tugas di rumah sakit. Ini semua dilakukan Pak Aris demi menyelamatkan semua orang dan berharap keadaan di Indonesia bisa pulih normal kembali. Aris dalam cerita di atas adalah Pak Aris seorang dokter yang penuh semangat dan bekerja keras dalam menjalankan tugas. Berjumpa lagi anak-anakku untuk sesi selanjutnya ini. Nah, tadi anak-anak
sudah offline dengan membaca Taman Bermain yang Hilang, kemudian anak-anak berdiskusi, kemudian coba dalam diskusi tadi dalam LKPD anak-anak disuruh untuk memilih tokoh yang ada pada bacaan Taman Bermain yang Hilang, digambar gambar yang sederhana, kemudian anak-anak menyampaikan pendapat, alasan atau komentar kenapa anak-anak memilih tokoh tersebut. Coba sekarang Bu Guru pengen tahu Naufal dulu. Kira-kira Naufal pilih tokoh siapa ya dalam bacaan Taman Bermain yang Hilang? Ayo Naufal, bisa disampaikan. Yo Naufal. Upi. Naufal menyukai tokoh Upi. Alasannya? Karena dia mempunyai teman banyak. Karena Terus lanjut. Terus dia ceria. Naufal ternyata menyukai tokoh Kupi karena Kupi itu temannya banyak dan sifatnya ceria. Coba Devika menyukai tokoh siapa ya dalam bacaan tadi? Kuro si kura-kura. Oh, Kuro si kura-kura. Mengapa Kak Devika menyukai Kuro si kura-kura? Karena dia si kura-kura ini baik dan lucu. Coba Menyukai tokoh Kupi karena dalam cerita Kupi binatang yang ceria dan memiliki banyak. ini tentang unsur intrinsik cerita. Nah, unsur intrinsik cerita itu terdiri dari tokoh, latar, tema, amanat, dan alur. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari tentang tokoh. Karena tadi kita sudah mempelajari tentang tokoh cerita dalam cerita Taman Bermain yang Hilang tadi. Oke, tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Berdasarkan perannya, tokoh itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama itu adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini sering muncul, sering dibicarakan, dan sering tercantum dalam cerita. Kira-kira dalam cerita tadi, tokoh siapa yang termasuk tokoh utama? Dalam cerita Taman Bermain yang Hilang tadi siapa? Tokoh utamanya siapa? Upi. Karena Upi ini sering muncul dalam cerita. Kemudian yang kedua ada tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan itu adalah tokoh yang tidak memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Kemunculannya hanya sebagai pelengkap. Nah, perhatikan layar, manfaat tanaman bakau. Ternyata melindungi pantai dari erosi dan abrasi, seperti yang Bu Guru jelaskan kemarin. Menahan ombak agar tanah di sekitar pantai tidak terkikis oleh terpaan ombak. Kemudian yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat agar air laut itu tidak merembes ke daratan. Kemudian manfaat tanaman bakau selanjutnya sebagai perangkap zat-zat pencemar atau limbah industri. Biasanya banyak sekali orang yang membuang sampah, membuang limbah pabrik ke laut. Nah, gunanya tanaman bakau itu sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri agar tidak mencemari laut. Kemudian manfaat tanaman bakau selanjutnya menciptakan udara di sekitar pesisir menjadi bersih dan segar seperti yang disampaikan oleh Naufal tadi, karena daun bakau itu dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan sehingga daerah di sekitar pesisir tersebut udaranya bersih dan segar.
Kemudian selanjutnya manfaat tanaman bako yang kelima yaitu menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut, menjadi tempat berlindung, menjadi tempat tinggal hewan darat dan laut. Seperti dalam cerita taman bermain yang hilang tadi, ada yang bertempat tinggal di tanaman bako tersebut seperti udang, kepiting, ada burung, ada monyet tadi. Kemudian manfaat tanaman bako itu mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Kan biasanya ada gelombang pasang yang besar. Nah, dengan adanya hutan bako itu, tanaman bako di sekitar pantai itu untuk mengurangi dampak bencana, jadi menahan ombak itu, menahan terjangan ombak dan juga gelombang pasang. Nah, anak-anak, ini adalah manfaat tanaman bakau. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat tanaman. Tanaman apa saja? Tanaman itu termasuk sumber daya alam. Kemudian sumber daya alam itu harus selalu kita jaga dan harus selalu kita lestarikan, termasuk tanaman ini. Nah, agar tanaman tetap lestari, karena tanaman itu dapat memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat tanaman itu yang pertama adalah menjadi paru-paru dunia. Karena tanaman itu menghasilkan apa? Menghasilkan udara oksigen. Nah, kemudian manfaat tanaman yang kedua yaitu menyimpan air. Kemudian selanjutnya manfaat tanaman mencegah erosi dan mengendali suhu dan kelembapan. Jadi daerah di sekitar tanaman pasti udaranya lebih sejuk. Jika di halaman kalian banyak pohonnya pasti udaranya lebih sejuk. Kemudian ternyata tanaman itu juga menciptakan lapangan pekerjaan karena tanaman itu dapat diolah menjadi apa? Misalnya, menjadi apa anak-anak? Kertas. Menjadi kertas, betul sekali, menjadi kertas karena kertas sudah terbuat dari tanaman. Kemudian menjadi barang-barang rumah tangga, pensil juga. Nah, dengan itu berarti banyak sekali pekerjaan yang terlibat. Misalnya ada tukang kayu, ada juga pekerja pabrik dalam pembuatan kertas dan pensil. Nah, tanaman tadi merupakan contoh sumber daya alam. Agar tanaman ini tetap lestari, bagaimana caranya? Bagaimana cara menjaga tanaman agar tetap lestari? Bagaimana? Ayo, tidak ditebang, tidak menebang pohon sembarangan. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Kemudian pembelajaran kita hari ini kita simpulkan. Hari ini kita belajar apa saja? Hari ini kita belajar apa saja? Belajar teh, Tanaman bakau, manfaat tanaman bakau, tanaman bermain yang hilang, ya,
Ya, terima kasih anak-anak. Bu Guru ulangi nggih, kita simpulkan tadi dari anak-anak tadi sudah menyimpulkan hari ini kita telah mempelajari tentang pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan. Kemudian kita juga menilai tokoh dalam cerita. Oke. Kita tadi juga sudah mempelajari jenis-jenis tokoh. Kemudian kita mempelajari tentang manfaat tanaman. Oke. Nah, dengan ini nanti setelah ini anak-anak dapat mengerjakan evaluasi pembelajaran. Oke, nanti linknya Bu Guru share melalui grup WhatsApp. Evaluasi pembelajarannya nanti dalam bentuk Google Form. Oke, linknya nanti Bu Guru share dalam grup WhatsApp. Anak-anak dapat mengerjakan secara mandiri. Ya, kemudian setelah itu kira-kira ada yang ingin anak-anak tanyakan dalam pembelajaran hari ini? Betul. Yang tidak ada nggih. Besok untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang arsitek. Nah, sebelumnya nanti anak-anak bisa bertanya kepada orang tua atau kepada kakak tentang pekerjaan seorang arsitek. Arsitek itu pekerjaannya apa yang dikerjakan, nanti bisa bertanya kepada orang tua atau kakak ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Anak-anak harus tetap semangat dan juga tetap menjaga kesehatan. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ayo Naufal, kita berdoa dulu. Siap, Berat. Jadi, Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.